Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ada di kantor saya, kantor terluas di semesta, 7 hektar ya. Nggak usah pakai kerja di rumah, kita harus kerja di kantor. Takut bener sih sama ini, sama corona. Corona kan virus Allah yang punya ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang kejadian musibah menimpa kecuali dengan izinnya Allah ya. Masalahnya itu bukan coronanya, bukan matinya. Setelah mati itu loh, masuk neraka apa masuk surga, itunya yang penting. Jadi kalau kita hubungan sama manusia, kata Imam Syafi'i kan, kita nggak bisa kita kendalikan. Ada yang mencintai kita, ada yang membenci kita. Hujan rek. Tapi yang penting kita perbaiki aja hubungan kita dengan Allah ya. Kata Imam Syafi'i yang wafat pada usia 53 tahun. Akhir kehidupan cerita Imam Syafi'i itu juga Masya Allah. Akhir Imam Syafi'i yang pendiri mazhab Syafi'iyah itu akhirnya saya lihat dulu di Trans 7 ya. Dia cerita akhir hidupnya tragis ya, dikeroyok sama anak-anak muda berandal itu di kampungnya, wafat ya dalam penganiayaan. Akhir cerita dari akhir hidup dari Imam Syafi'i ya. Jadi ada yang meninggal dikeroyok kayak Imam Syafi'i, Masya Allah. Ada yang di tempat tidur seperti Khalid bin Walid yang selalu menang di medan perang tapi tidak pernah terbunuh menjadi syahid di medan perang ya, kecuali dia seperti onta tua katanya. Saya seperti onta tua mati di tempat tidur ya. Masya Allah. Ada yang kena corona, kena covid ya, seperti Syekh Ali Jaber. Tapi ada yang wafat karena penyakit di Ustadz Arifin Ilham ya, di Singapura ya. Ustadz Ali Jaber itu bukan kena covid ya, sudah sembuh tetapi gagal istilahnya, gagal jantung gitu. Masya Allah. Artinya penyakit-penyakit yang disebutkan itu bukan penyebab kematian. Kematian itu karena ajalnya sudah tiba ya. Ada orang yang sehat ya, tidak ada riwayat penyakit seperti guru saya Kiai Musyafa, pemimpin atau pendiri atau ya pengasuh pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Wadil Mubarak di Parung ya. Bersiap-siap mau sholat Jumat, tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba ajal tiba dan wafat ya, dalam keadaan segar bugar dan belum sempat melakukan ibadah sholat Jumat karena waktunya memang belum masuk ya. Masya Allah. Jadi dan saya pulang karena harusnya saya ke satu print shop di situ bikin stiker untuk di gerobak saya, stiker ojo lali dengan nomor surat hukum. Ada suratnya kan, udah berbadan hukum, maksudnya nanti bahwa gerobak-gerobak grodol itu gerobak dakwah ojo lali yang untuk masyarakat itu jual mie ayam yang 5.000 tapi namanya mie ayam Fatihah ya, dan harganya tulisannya mie ayam 5 juta, maksudnya 5.000 tapi tulisannya 5 juta rupiah. Mau ke situ bikin stiker bahwa grodol itu di bawah pengelolaan yayasan yang berbadan hukum gitu, maksudnya untuk menggerakkan, menolong ekonomi rakyat di desa Pemakarsari atau di kampung Tajur ya, di samping dalam rangka sedang melakukan proses pembelian tanah 300 juta yang baru dibayar, insya Allah 200 juta, dan mau bikin stikernya di situ. Nggak jadi pulang, mampir sini. Kenapa? Karena saya lupa bawa itu masker ya, karena nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker di situ di toko itu. Jadi sebenarnya ya perlu juga masker ya, untuk menghormati kesepakatan sosial aja sebenarnya. Tapi kalau di tepi danau di kantor saya sendiri, kalau pakai masker kan lucu ya toh. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada
untuk bikin konten yang isinya itu nggak jelas kayak gini. Udah sekarang gini aja, saya ingin ngajak yang ini yang nonton bahwa YouTuber itu bisa mengatasi kemiskinan ya. Kita kan banyak orang nganggur ya, jadi YouTuber deh pelan-pelan insya Allah. Ya masalahnya pulsanya nggak ada, susah juga ya. Ya paling nggak upload lah seminggu sekali gitu untuk mendokumentasikan gagasan-gagasan sendiri atau peristiwa-peristiwa yang dianggap penting gitu ya. Mumpung semua punya YouTube, punya punya channel YouTube kan, masing-masing kan punya HP ada, daripada nggak produktif gitu kan. Itu satu saat bisa mengatasi kemiskinan atau YouTube ini, HP ini bisa dijadikan semacam profit center ya, pusat untuk mencari uang, menguntungkan gitu, profit center. Bahasa apa sih yang dulu saya dapat tuh, bahasa orang-orang hebat itu kalau di kantor-kantor suka ngomong profit center gitu ya. Karena sekarang ada 160 juta ya ponsel HP yang beredar di Indonesia ya. Berarti kan itu sebuah pasar yang besar ya kalau memang sekarang dunia YouTube ya. Jadi orang bisa mendapatkan gagasan-gagasan apa saja melalui YouTube. Makanya kita sekarang posisi intelektual kita atau posisi kita ubah dari penonton menjadi produsen YouTube. Artinya mengupload YouTube yang kita apa aja YouTube itu ya. Kemarin anak saya juga 4 itu susah bener jadi YouTuber tuh. Apa sih, saya bilang ke anak saya yang keempat, dek kamu coba bikin jadi YouTuber, kamu rekam aja kisah saya pertama kali merokok gitu. Diperokok dia, padahal bapaknya nggak ngajarin, kakak-kakaknya nggak ngerokok, dia ngerokok sendiri. Ya dia agak aneh ya memang, dan dia membuat saya itu kadang-kadang termangu-mangu menghadapi kehidupan itu ya. Ternyata kehidupan itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup itu yang kita jalani saja ya gitu ya. Makanya sekarang rencana gini ya, kita jalani yang bisa kita jalani. Makanya saya ngajak salah satu yang bisa kita jalani yang mudah dan murah itu adalah menjadi YouTuber. Upload apa aja kayak tadi saya bangun jam sekian terus begini ngomong sendiri, ngoceh gitu loh, kayak orang nggak waras gitu, dari awal sampai akhir, atau yang kemarin dari awal sampai akhir apa yang kita lakukan, terus diupload 7 menit atau 10 menit ya kan. Terus ngomong ya, nyatet apa istilahnya, bikin buku harian. Hati saya resah kemarin itu karena habis konflik sama ibu saya begini, saya nggak cocok sama bapak saya begini, ngomong gitu loh. Misalnya kalau yang nonton ini masih muda ya, masih generasi milenial ya. Saya juga sebenarnya generasi milenial ya, 40 tahun yang lalu. Jadi dijadikan untuk dokumentasikan apa saja ya. Kalau hujan atau kita ambil kamera, terus hujan itu kita rekam aja, nggak pakai kita ngomong ya. Hujannya direkam sampai 7 menit terus diupload ya. Itu pernah saya lakukan. Terus kata begitu diupload, isinya air hujan turun di depan rumah kan, sama pucuk-pucuk pohon pisang itu. Terus kata orang-orang yang lihat YouTube saya, Pak di Riau belum hujan, Pak di Gresik belum hujan. Terus ada yang bilang, saya kira isinya apa, nggak tahu dari awal sampai akhir cuman hujan turun. Jadi dia lihat YouTube saya dari awal sampai akhir, kan lumayan ya. Sekarang ini kan ngomong nggak jelas ya. Moga-moga sih bisa menginspirasi ya. Nggak usah semua, kalau ada 10 menit nggak usah semua itu bermanfaat ya. Paling nggak 2,5% ya, kira-kira 2,5 menitnya itu bisa mengubah orang atau menyentuh seseorang atau menggelitik lah, atau membuat inspirasi. Itu bagus ya. Syukur-syukur nanti bisa menjadikan YouTube itu satu saat bisa dijadikan ya sumber penghasilan ya. Ya kemarin sih lumayan kan, gajian Desember saya itu nggak kemana-mana, ngajarin ngaji doang. Yang gratis, ngajarin ngaji gratis ke anak-anak 12 orang setiap maghrib ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sama ngajarin ngaji Mr. Rianto yang 58 itu ngajarin hafalan juz 30 setiap habis subuh 30 menit lah.
Ya lumayan, ya gratis juga, tapi kan lumayan Allah ngasih duit lewat YouTube tuh dapat 3,5 juta kan lumayan ya. 3,5 juta cukup lah buat beli lontong sayur setiap hari kan. Kemudian ini saya di ngomong sendiri, kalau ada yang ngintip mungkin mereka heran ya, ada orang botak ngomong sendiri kayak orang gila ya. Ya memang kalau jadi YouTuber harus agak gila sedikit ya. Maksudnya jangan jaim gitu, jangan jaga image kelihatan pintar di depan kamera terus bahasanya tersusun gitu ya. Jadi orang biasa aja, jangan jaga image ya. Karena yang nonton YouTube kita itu banyak yang lebih pintar dari kita. Jangan merasa kita itu harus tampil sempurna gitu loh, tersusun kata-katanya, terus ilmiah, terus pakai kata-kata asing yang sebenarnya juga yang ngomong juga nggak ngerti. Kerja di rumah itu diganti sama apa? Work from home lah, macam-macam aja, susah ya. Kerja di rumah gitu aja, pakai WF home, WF home ya lah, orang ngerti. Aku ya kerja tiap hari di rumah, nggak pakai bahasa Inggris. Udah gitu aja ya, moga-moga isilah hidup itu ya dengan sesuatu yang manfaat. Atau misalnya baca Al-Fatihah terus diupload, terus baca apa lagi, ngajarin tajwid, ikhwa itu apa, contohnya apa, terus dia upload ya. Terus misalnya baca hafalan surat An-Nas terus dia upload ya. Terus misalnya kalau bahasa Inggris atau bahasa Arab atau apa gitu, bahasa Inggris present tense itu apa, contoh-contohnya apa, terus di-upload gitu ya. Satu video, banyak video, bisa ribuan itu. Apa yang sudah Allah titipkan, Allah sudah anugerahkan ke kita dari sejak kita dari kecil, bisa kita upload tuh ya kan. Terus apalagi misalnya pengalaman, saya mau menceritakan pengalaman saya jatuh cinta dulu saya gitu ya, kan boleh tuh. Pertama ketemu tuh di mana gitu. Terus atau pertama saya mengalami ini pernikahan yang perdana, atau pertama kali saya mengisahkan malam pertama saya di alam kubur. Malam pertama saat menjadi pengantin misalnya ya. Tapi yang sopan, tapi jangan yang vulgar gitu. Vulgar ngerti nggak? Yang kasar jangan itu. Yang sopan lah, masih ada sopan santun. Jangan ngikuti ada orang yang itu loh ada buzzer yang kasar omongannya, yang selalu jelek-jelekin umat Islam. Ada selalu yang jelek-jelekin umat Islam, sama itu tokoh-tokoh Islam itu nggak usah dicontoh ya, namanya nggak usah saya sebut. Ada juga seorang dokter ya di lingkungan itu Depok itu yang pikirannya aneh gitu, merendahkan orang Islam, merendahkan ormas Islam gitu ya, nggak usah dicontoh yang gitu. Jadi kita bisa melihat banyak contoh-contoh buruk yang nggak usah kita contoh, tapi menjadi pelajaran gitu ya. Dan banyak tema-tema itu kan. Terus tema apa lagi? Tema tentang masak gitu, tutorial masak ini, masak telur ceplok menurut saya sendiri gitu. Terus bikin apa lagi, bikin ini tutorial bikin nasi goreng yang lezat, begini caranya. Nanti yang nonton juga bisa ribuan tuh yang masak-masak gitu. Atau tutorial menggunakan KinoMaster misalnya kah, tutorial cara menghapus file lain ya dalam HP Samsung atau dalam HP Xiaomi itu ya. Meskipun udah ada, terus bikin aja lagi, nanti juga penontonnya ada lagi, kan Allah yang nentukan kita ngeklik apa dan kita nonton apa, kan Allah yang nentukan. Yang penting kita, kewajiban kita adalah upload ya, paling enggak sehari itu ya nggak usah banyak-banyak ya, 10 satu lah ya. Pengen jadi YouTuber nggak pernah upload tuh gimana sih ceritanya? Satu minimal sehari, paling cuma 7 menit waktu, udah ada 24 jam ya kan. Atau sehari ya apalah gitu ya, kegiatan saya hari ini begini ngoceh aja. Syukur kalau ada gambarnya ya kan. Lama sih kalau setiap fragmen kita YouTube kan, selama dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kalau cerita aja juga nggak apa-apa ya.
saya mau pulang ya. Udah berapa tuh, udah 14 menit. Intinya mah ya, bisa menjadi sumber penghasilan ya, secara ekonomi. Soalnya ekonomi makin morat marit ini, nggak akan tambah. Kata kata Pak Anton yang siapa itu, kata Fuad Bawazir, kayak kata Pak Anton, kayak kata Rizal Ramli, ekonomi tahun 2021 itu lebih buruk daripada tahun 2020 ya. Jadi tugas kita sebagai rakyat, kita menolong diri sendiri, baik dari kesehatan mental kita atur sendiri, dan dari segi kesehatan kantong ya, dompet diatur sendiri. Jangan sampai nyalahkan pemerintah. Pemerintah juga bingung dengan dirinya sendiri karena hutangnya menggunung ya. Ya, hutangnya menggunung ya. Hutang yang dibikin sendiri karena ambisi-ambisi dan karena kepentingan-kepentingan itu. Ada kelompok-kelompok vested interest itu, kalau kata siapa namanya, Fuad Bawazir, atau ada bandit-bandit, ada cukong-cukong yang mengendalikan negara ini, kalau kata Rizal Ramli. Ya, kita nolong diri sendiri aja. Aku mau minum teh manis dulu nih. Teh manis atau gaduh-gaduh. Semoga ada gaduh-gaduh ya. Ada gaduh-gaduh nggak, Pok? Nggak ada. Teh manis ya? Teh manis anget. Iya, panas. Panas. Kayak itu ya di dalam. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Tur, tertua di Semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik, ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jorali. Ininya ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih.
lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit